Sudah direcord juga oleh Mas Tri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini yang cerah ya, kalau saya ini memulai kegiatan ya, memulai kegiatan hari ini dengan akan melaksanakan sidang pendadaran atau sidang akhir dari mahasiswa bimbingan saya, yaitu Mbak Vetasya Ayu Valentina. Matur nuwun rawuhipun kepada Dewan Penguji Ibu Alif Muarifah dan kepada Ibu Intan Puspitasari yang hari ini sudi kiranya nanti memberikan masukan sekaligus mengkonfirmasi ya Mbak Vetasya terkait penelitian yang sudah dilakukan selama kurang lebih berapa ya Mbak Vetasya? Nggak sampai 2 semester ya? Cepat nih Mbak Vetasya ini alhamdulillah termasuk golongan super kilat gitu ya. Saya sampai kemarin sampaikan Bu Intan kadang-kadang saya yang ke pontal-pontal ngikutin Vetasya karena saking cepatnya dan cepat yang bertanggung jawab gitu. Karena ada juga mahasiswa yang cepat dan apa ya mungkin asal cepat ya. Nah, ini kalau Vetasya saya melihatnya cepat dan bertanggung jawab. Nah, itu mudah-mudahan nanti juga tergambar, terlihat di hasil tugas akhirnya. Namun demikian saya yakin juga masih banyak yang bisa diperbaiki, masih banyak yang bisa kita tingkatkan, maka kita laksanakan sidang hari ini. Gitu ya Mbak Vetasya kira-kira. Baik, mungkin sebelum ke presentasi, kita membaca Al-Quran dulu ya, Mbak Vetasya. Bu Alif atau Bu Intan ada request buatan? Mungkin di ayat berapa? Ada Nyai Intan ini pinteran ngaji itu. Oke, mungkin Bu Ustazah Intan ada request. Mbak Alif niku lho. Oh ayo ono sing luwih senior kok yo. Aku lah senior umure ya to. Mbak Intan senior ilmunya Mbak Alif. Sesuai yang sudah disiapkan saja Bu Ega. Oh ya, oke, baik. Yang kita siapkan tadi Al-Baqarah ya, Mbak Vetasya ya. Ayat Ya, berapa Ibu. mungkin? Ayat berapa? 10-15 bisa? iya Bu, ya. Oke. Baik, mungkin kita dengarkan Mbak Vetasya terlebih dahulu, baru nanti akan kita lanjutkan ya. Monggo Mbak Vetasya. Jadi Bu, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada falahum adabun alim bima kanu ya'dibun wa idza qila lahum la tusidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yasmurun fa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha awalakin la ya'lamun wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi du'yanihim ya'mahun. Sadaqallahul azim. Ya, mungkin masukannya Bu Intan bagaimana? Ya, Masih perlu banyak latihan ya. Ngajinya kurang baik. Gimana? Panjang pendeknya Mbak Vetasya. Makrotnya, tajwidnya juga kurang baik ya. Harusnya kalau keluaran UAD ya mestinya kan bacaannya bagus ya karena bisa akan ngajarin anak-anak. Jadi mohon Mbak Vetasya kayaknya enggak setiap hari itu ngajinya ya, betul enggak sih? Iya Ibu.
Padahal ini bulan puasa loh, harusnya sehari itu berapa jam untuk ngaji ya. Jadi lidahnya jadi keluh itu kandel. Jadi kalau tidak pernah dipakai untuk ngaji itu ya lidahnya jadi keluhnya. Bukan karena bekelnya kan, tapi karena memang keluh jarang dipakai untuk ngaji. Mbak Intan dulu yang ngajinya luar biasa karena sehari itu berapa halaman itu dia rajin betul. Boten lho, Bu. Ika Bu ya sama itu Bu Ika ya bagus. Wah, Ya, saya masukan jauh saya banget sama Bu Mbak Intan. Vita, saya masukan saya anu ya ngajinya harus lebih rajin. Sayang kamu pinter tapi kalau nanti keagamaan di Al-Qur'annya enggak bagus kan nanti tidak. Itu ada spiritual itu ada. Itu harusnya ngajinya harus lebih bagus. Oke, itu saja masukan saya. Dan hasil reviewnya juga sudah saya kirim ke Vitasa. Sebentar lagi kirim ke Mbak Eka lagi. Ada beberapa hal yang nanti menjadi pertanyaan di sini. Baik. Nanti mungkin bisa ditanyakan langsung ke Mbak Vetasya. Matur nuwun masukannya Bu Alif dan Bu Intan ya. Itu Mbak Vetasya penting juga ya kita menyeimbangkan tidak hanya akademik tapi juga sisi spiritual kita. Kemudian nanti seperti prosedur sidang akhir ya, pada umumnya Mbak Vetasya akan diberikan waktu untuk presentasi. Jangan banyak-banyak waktunya ya, maksimal sekali ya 7 menit lah rata-rata, biasanya 7 sampai maksimal sekali 10 menit. Fokuskan saja nanti di bab 3 dan hasil dan pembahasan. Jadi fokusnya di situ. Boleh sampai menceritakan latar belakang tapi tidak usah terlalu banyak, tapi penekanan di metode dan akhir ya, pembahasan akhir. Baru kemudian nanti akan dilanjutkan tanya jawab sesi konfirmasi dari Bu Alif dan Bu Intan. Mbak Vetasya sudah siap? Insya Allah sangat siap, Ibu. Oke, silakan ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Ibu Ega. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Dr. Alif Mu'arifah SPC MSI PhD selaku dosen penguji. Yang saya hormati Ibu Intan Puspitasari SPSI MA selaku dosen penguji. Dan yang saya hormati Ibu Ega Asnatasya Maharani SPSI MSI Psikolog selaku dosen penguji sekaligus dosen pembimbing. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sekaligus melakukan sharing layar. Perkenalkan, nama saya Vetasya Ayu, mahasiswi PG PAUD angkatan 2018. Apakah layar saya sudah terlihat, Ibu? Sampun. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Efikasi Diri dan Kesejahteraan Spiritual terhadap Stres Kerja pada Guru TK di Kabupaten Bantul. Terdapat 5 bagian yang akan saya jelaskan meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 kesimpulan. Di masyarakat, pekerjaan menjadi guru TK dinilai merupakan pekerjaan yang mudah, sedangkan berdasarkan beberapa survei yang ada seperti National Safety Council, menyebutkan profesi guru merupakan pekerjaan yang memicu stres tinggi. Di Indonesia, melalui situs online menyajikan bahwa data guru TK termasuk profesi yang menyebabkan stres kerja taraf tinggi. Di Kabupaten Bantul sendiri, pada tahun 2007, sebanyak 65% guru TK di Bantul mengalami stres kerja dengan taraf bervariatif. Kondisi ini jika dibiarkan terus-menerus dikhawatirkan dapat menimbulkan gejala negatif yang merugikan. Gejala negatif yang merugikan akibat stres kerja ternyata berdampak tidak hanya pada guru TK itu sendiri, namun juga peserta didik, organisasi, maupun proses pembelajaran. Ahli menyatakan bahwa efikasi diri maupun kesejahteraan spiritual sebagai faktor individual berpengaruh terhadap stres kerja. Namun pada guru TK pengaruh tersebut belum diketahui. Penelitian dengan topik ini juga sudah banyak dilakukan, namun belum ada yang meneliti topik ini secara spesifik yang pengaruhnya diteliti secara terpisah dan bersama. Selanjutnya, penelitian dengan topik ini juga belum ada yang menyasar guru TK. Berikut beberapa contoh penelitian terdahulu, yaitu milik Anin serta penelitian Rani dan Sharma.
Hal ini juga memiliki kaitan tentang research gap penelitian ini dengan penelitian yang ada berupa population gap, di mana penelitian yang ada belum mampu merepresentasikan populasi, dalam hal ini adalah guru TK. Penelitian ini terbatas di area Kabupaten Bantul saja. Yang kedua, stres yang akan diteliti merupakan jenis stres kerja. Yang ketiga, efikasi diri akan diteliti berdasarkan 3 aspek saja, dan kesejahteraan spiritual akan diteliti berdasarkan 2 aspek saja. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian ini yang pertama, mengetahui bagaimana pengaruh efikasi diri dan kesejahteraan spiritual, baik secara parsial maupun simultan terhadap stres kerja pada guru TK di Kabupaten Bantul. Yang kedua, manakah di antara variabel efikasi diri dan kesejahteraan spiritual yang menjadi prediktor terkuat bagi stres kerja pada guru TK di Kabupaten Bantul. Berikutnya, tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh efikasi diri secara parsial maupun simultan terhadap stres kerja pada guru TK di Kabupaten Bantul. Yang kedua, untuk mengetahui di antara variabel efikasi diri dan kesejahteraan spiritual yang menjadi prediktor terkuat bagi stres kerja pada guru TK di Kabupaten Bantul. Adapun manfaat penelitian ini antara lain secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah di bidang psikologi pendidikan. Secara praktis dapat disimpulkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, tambahan ilmu pengetahuan tentang efikasi diri, kesejahteraan spiritual, dan stres kerja bagi semua pihak. Beralih pada bab 2, stres kerja menggunakan landasan teori milik Robbins dan Nios. Untuk mengukur dan menggambarkan stres kerja pada guru TK digunakan indikator yaitu gejala fisiologis, gejala psikologis, dan gejala tingkah laku negatif yang dialami oleh guru TK. Untuk efikasi diri menggunakan landasan teori milik Bandura. Untuk mengukur dan menggambarkan efikasi diri pada guru TK digunakan indikator berupa tingkat kesulitan tugas yang dihadapi, tingkat kekuatan dalam menyelesaikan tugas, serta tingkat penguasaan terhadap tugas. Sedangkan kesejahteraan spiritual menggunakan landasan teori milik Paulus-Jen dan Ellison. Untuk mengukur dan menggambarkan kesejahteraan spiritual pada guru TK digunakan indikator berupa religious well-being dan existential well-being. Berikutnya, kerangka penelitian digambarkan sebagai berikut. Pada penelitian ini terdapat 4 hipotesis penelitian. Hipotesis pertama berupa terdapat pengaruh negatif efikasi diri terhadap stres kerja pada guru TK di Kabupaten Bantul. Hipotesis 2 berupa terdapat pengaruh negatif kesejahteraan spiritual terhadap stres kerja pada guru TK di Kabupaten Bantul. Hipotesis 4 terdapat pengaruh efikasi diri dan kesejahteraan spiritual secara bersama-sama terhadap stres kerja pada guru TK di Kabupaten Bantul. Hipotesis 4, terdapat prediktor terkuat di antara variabel efikasi diri dan kesejahteraan spiritual terhadap stres kerja pada guru TK di Kabupaten Bantul. Lokasi penelitian menyasar guru TK yang bekerja di TK negeri maupun swasta area Kabupaten Bantul. Waktu penelitian dilakukan pada bulan September hingga April. Populasi penelitian sebanyak 1.535 guru TK dengan sampel sebanyak 174 untuk memenuhi derajat kepercayaan 95% dengan margin of error 7%. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Kuesioner penelitian berbentuk kuesioner tertutup, berbentuk Google Form, dengan total pertanyaan adalah 38 item dengan bantuan pensukaran skala Likert. Selanjutnya, stres kerja sebagai variabel tergantung disimbolkan dengan Y, sedangkan efikasi diri dan kesejahteraan spiritual sebagai variabel bebas disimbolkan dengan X1 dan X2 berturut-turut. Instrumen stres kerja diadaptasi milik si Tepu dengan 9 pertanyaan menggunakan 3 aspek. Instrumen efikasi diri diadaptasi milik si Tepu dengan 9 pertanyaan menggunakan 3 aspek. Dan instrumen kesejahteraan spiritual diadaptasi milik Atikoh dengan 20 pertanyaan menggunakan 2 aspek. Penelitian ini sendiri melalui beberapa uji, yaitu yang pertama, uji coba kepada 30 sampel pertama, dilanjutkan analisis deskriptif, kemudian uji asumsi klasik, dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Semua perhitungan dan analisis menggunakan bantuan SPSS.
Masuk pada uji yang pertama, yaitu uji coba. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan metode expert judgment oleh Intan Puspitasari, SPSI MA, dengan bidang keahlian adalah psikologi pendidikan. Dari 15 item pertanyaan validasi dengan 3 indikator, pada instrumen uji validitas, instrumen penelitian ini menghasilkan total nilai sebesar 57 dengan kategori layak digunakan. Sedangkan untuk uji reliabilitas, pada penelitian ini menggunakan metode Cronbach's-Alpha. Berdasarkan perhitungan, diperoleh hasil bahwa nilai uji reliabilitas ketiga variabel berada di atas 0,6 dengan konsistensi dalam batas yang dapat diterima, sehingga butir pertanyaan dinyatakan reliabel. Masuk pada analisis deskriptif, berdasarkan klasifikasi data demografi responden, dengan syarat guru TK harus bekerja di Kabupaten Bantul, guru TK harus sudah bekerja minimal 2 tahun, dan guru TK harus memiliki pendidikan terakhir minimal strata 1, diperoleh hasil dari 170 responden atau sampel penelitian, tidak ada data yang tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Selanjutnya masuk pada uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Hasil menunjukkan bahwa nilai asumsi di atas signifikan 0,05 disimpulkan bahwa variabel residual berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikulinearitas menunjukkan nilai toleransi efikasi diri dan kesejahteraan spiritual menunjukkan angka yang sama di atas 0,1. Sedangkan hasil dari VIF, efikasi diri dan kesejahteraan spiritual, juga menunjukkan angka yang sama kurang dari 10. Disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikulinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glaser. Pada awal uji heteroskedastisitas, kesejahteraan spiritual ternyata mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga dilakukan langkah antisipasi menggunakan metode weighted least square. Setelah dilakukan langkah antisipasi, kesejahteraan spiritual dan efikasi diri menunjukkan nilai di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Masuk pada uji hipotesis, yang pertama adalah uji parsial atau uji T. Efikasi diri memiliki perbandingan nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dan sin T lebih besar dari nilai signifikan, membuktikan bahwa hipotesis 1 ditolak. Selanjutnya, kesejahteraan spiritual memiliki perbandingan nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan signifikan T lebih kecil dari nilai signifikan, membuktikan bahwa hipotesis 2 diterima. T hitung menunjukkan angka negatif yang menunjukkan hubungan berlawanan arah, di mana jika kesejahteraan spiritual tinggi, maka stres kerja rendah. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu uji serempak atau uji F. Hasil menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel dan sin lebih kecil dari nilai signifikan, membuktikan bahwa hipotesis 3 diterima. Nilai adjusted R-square juga memperlihatkan angka 0,183 atau dapat ditafsirkan sebagai 18,3%, sehingga dapat disimpulkan pengaruh kedua variabel tersebut terhadap Y atau stres kerja sebesar 18,3% dengan sisa lainnya tidak diteliti. Yang ketiga, uji SE dan SR. Pengaruh kedua variabel terhadap Y sebesar 18,3%. Pembagian tersebut dilihat melalui perhitungan SE dan SR. Efikasi diri menghasilkan nilai SE sebesar 0,6% dan SR 3%. Kesejahteraan spiritual menghasilkan SE sebesar 17,7% dan SR 97%. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima. Kesejahteraan spiritual disimpulkan sebagai prediktor terkuat dibandingkan efikasi diri karena menunjukkan sumbangan angka yang lebih besar. Masuk pada bab 5, yaitu kesimpulan. Yang pertama, hipotesis 1 pada penelitian ini ditolak. Hasil penelitian menunjukkan hubungan berlawanan arah, ditunjukkan dengan nilai T hitung bertanda negatif, namun tidak menunjukkan pengaruhnya.
Pembuktian dan perhitungan hipotesis 1 juga tidak dapat memperkuat pendapat ahli atau teori yang ada yang menyatakan bahwa efikasi diri mampu meningkatkan motivasi kerja, kemampuan kognitif, dan keyakinan dalam menyelesaikan tugas sehingga mengalami stres kerja yang rendah. Yang kedua, hipotesis 2 pada penelitian ini diterima. Hasil penelitian menunjukkan hubungan berlawanan arah ditandai dengan nilai T hitung bertanda negatif, di mana kesejahteraan spiritual tinggi, maka stres kerja akan rendah. Pembuktian dan perhitungan hipotesis 2 pada penelitian ini juga dapat memperkuat pendapat ahli atau teori yang ada yang menyatakan bahwa kesejahteraan spiritual yang tinggi akan membuat pekerja menjadi lebih sabar dan bertanggung jawab sehingga rentan mengalami stres kerja. Hipotesis 3 pada penelitian ini diterima. Hasil menunjukkan kedua variabel berpengaruh bersama-sama terhadap stres kerja sebesar 18,3%. Namun, jika dibandingkan dengan penelitian yang relevan dan terdahulu yang saya tuliskan pada bab 2, nilai pengaruh tersebut menunjukkan angka yang lebih rendah, bahkan tidak mampu mendekati hasil penelitian sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan pengaruh kedua variabel terhadap stres kerja memang bekerja, namun kurang efektif dan keberpengaruhannya kurang signifikan. Yang keempat, hipotesis 4 pada penelitian ini juga diterima. Melalui penelitian ini, di antara kedua variabel ditemukan variabel yang menjadi prediktor terkuat. Kesejahteraan spiritual menunjukkan angka yang lebih besar, sehingga disimpulkan kesejahteraan spiritual yang menjadi prediktor terkuat pada penelitian ini. Yang kelima, perlu adanya tindak lanjut bagi guru TK. Tindak lanjut diperlukan untuk mempertahankan dan memperkuat kemampuan efikasi diri dan kesejahteraan spiritual. Walaupun pada penelitian ini nilai pengaruh tidak besar, namun kemampuan tersebut tetap dapat digunakan untuk menekan stres kerja. Terdapat manfaat yang dapat diperoleh guru TK jika meningkatkan kemampuan efikasi diri dan kesejahteraan spiritual. Peningkatan kemampuan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan workshop, seminar, pelatihan, atau kegiatan kreatif lainnya. Bagian terakhir adalah kendala dan saran bagi peneliti selanjutnya. Kendala yang pertama yaitu penelitian ini bergantung pada kejujuran responden. Dikhawatirkan responden dapat melakukan manipulasi jawaban. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat menekankan kembali secara berulang-ulang kepada responden untuk jujur, tidak perlu berusaha membuat jawaban menghasilkan angka yang sempurna. Kendala yang kedua yaitu berkurangnya responden penelitian yang tidak sesuai target awal, menyebabkan peneliti harus merubah tingkat derajat kepercayaan dan margin of error. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penyebaran kuesioner lebih aktif secara offline, karena hingga saat ini responden yang ditemui, terutama guru TK, masih lebih mudah mengakses kuesioner secara offline dibandingkan online. Kendala yang ketiga yaitu alat ukur atau instrumen yang kurang kuat. Instrumen memang menunjukkan nilai uji reliabilitas di atas signifikan 0,6, namun nilai signifikan 0,6 memang masih dalam batas yang dapat diterima. Sedangkan instrumen dapat dikatakan kuat sebenarnya jika di atas nilai signifikan 0,7. Nilai uji reliabilitas yang rendah menyebabkan hasil penelitian dikhawatirkan tidak konsisten jika dilakukan tes kembali secara berulang terhadap subjek dan kondisi yang sama. Saran bagi peneliti selanjutnya perlu untuk tetap melakukan uji reliabilitas hingga menghasilkan nilai uji di atas 0,7. Hal ini mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan dalam penelitian sebelum disebarluaskan dalam skala besar sehingga penelitian menjadi lebih akurat. Bagian ini merupakan penjelasan terakhir dari saya. Saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga penjelasan saya dapat diterima. Saya siap mempertanggungjawabkan penelitian saya. Segala bentuk pertanyaan, masukan, dan saran kepada saya dapat disampaikan oleh Ibu dosen penguji semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vetasya atas presentasinya yang sangat clear, terstruktur ya. Jadi saya senang melihatnya karena memang di dalam penelitian kuantitatif itu struktur sangat penting ya. Jadi melakukan segala hal sesuai prosedur yang baku itu penting sekali. Mungkin agak sedikit berbeda kalau penelitian kualitatif ya.
Jadi cara Mbak Vetasya mempresentasikan paling tidak sudah mewakili itu semua. Baik, selanjutnya saya akan buka sesi berikutnya, yaitu tanya jawab dan konfirmasi ya. Mungkin bisa diawali dengan Bu Alif. Namun saya cek dulu Bu Alif sudah masuk kembali atau belum ya Ibu? Tadi sempat keluar. Sudah, Mbak. Sudah bisa. Oh, sampun. Sudah Baik. bisa. Sudah bisa. Oke, alhamdulillah. Monggo Ibu Alif Muarifah, waktu dan tempat saya persilakan. Matur nuwun Mbak Ega, dan selamat dulu saya ucapkan pada Mbak Vetasya yang sudah menyampaikan dengan bagus, dan saya membaca juga tulisannya lumayan baik, terstruktur ya. Cuman mungkin beberapa hal yang mungkin perlu dibenahi, itu hal yang biasa, yang wajar ya. Jadi tidak perlu kemudian merasa dijatuhkan atau mengada-ada dari penguji, itu jangan punya pikiran seperti itu. Bahkan Bu Ega, Bu Alif yang sudah doktor pun kalau menulis juga diberi masukan oleh penyelia, oleh pembimbingnya juga berkali-kali mengalami perubahannya. Jadi di atas langit selalu ada langitnya. Jadi tidak ada sesuatu yang benar mutlak, dan kalau yang mencermati mata banyak itu ya mesti juga banyak sekali persepsi yang berbeda-beda ya. Jadi tidak usah kecil hati, ini intinya ketika nanti membaca kok masukannya Bu Alif banyak banget, itu dari atas sampai bawah ya, itu hanya kecil-kecil ya, yang menurut saya kok kalau tidak diberi masukan nanti saya risih gitu ya. Nah, sedikit saja yang dari akhir tadi saya sudah menyampaikan bahwa instrumennya itu kurang mantap ya, karena di situ koefisien alfanya rendah ya, 0,6. Padahal sebaiknya adalah 0,7. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa saudara lanjutkan? Karena itu sedang dan kualitasnya tidak bagus. Tapi saudara lanjutkan, yang menjadi pertanyaan yang mungkin kemudian sudah Anda sarankan untuk yang akan datang sebaiknya. Nah, itu yang saya sangat menyayangkan, itu yang sudah tahu tidak bagus kok, kurang bagus dalam kategori sedang, meskipun sedang itu boleh ya. Tapi Anda lakukan juga gitu ya. Kenapa tidak malah membuat sendiri atau kemudian diuji validitasnya dan reliabilitasnya itu diuji sendiri. Tapi kan ini sudah terlanjur ya, jadi tidak perlu kami itu kan. Jadi nanti tolong ditambahkan itu 0,7 itu apa? Koefisien alfa ya, nanti ditambahkan. Kayaknya Anda belum menambahkan itu. Nah, Bu Alif mulai dari depan dulu. Dari depan yang mungkin kriwil-kriwil ya, kriwil-kriwil yang barangkali tidak dianggap penting, tapi ya menurut saya itu penting. Pertama adalah kata-kata ya, ada selaku, tadi juga pembukaan saudara mengatakan Bu Ega selaku pembimbing. Selaku itu menggantikan loh Mbak ya. Jadi bukan selaku, Bu Ega pembimbing, Bu Intan penguji, Bu Alif penguji, Pak Rektor itu juga bukan selaku rektor, dia rektor betul itu. Jadi selaku itu dihilangkan semua, itu tidak benar, tidak dibenarkan. Kemudian moto, ya oke, moto Anda menggunakan bahasa Inggris bagus ya. Tetapi barangkali banyak orang awam tak paham artinya. Dan di dalam FKIP itu selalu ada sitiran dari hadis atau Al-Quran yang kemudian diterjemahkan. Ini saran Ibu. Kemudian selanjutnya kata-kata orang tua ya, orang tua itu disambung sebaiknya, karena orang tua ada orang yang sudah tua sama orang tua itu bapak ibu lah, Anda yang mana? Kalau orang tuanya bapak ibu berarti harus disambungkan. Yang kecil-kecil ya nanti dilihat, sudah saya berikan masukan semuanya. Kemudian mulai dari abstrak ya. Biasakan menggunakan kalimat positif. Misalnya dengan itu hasil menunjukkan bahwa secara parsial efikasi diri tidak berpengaruh negatif, itu berarti apa? Tidak berpengaruh negatif. Memiliki pengaruh positif toh, Mbak. Jadi, jangan dihindari kata-kata kalimat negatif, tapi gunakan kalimat positif meskipun artinya negatif. Itu biasakan sehingga pemirsa atau pembaca itu akan lebih ngoh ya, akan lebih ngoh ketika membaca gitu. Kalau teorinya
kan mestinya hubungannya negatif semuanya, tapi temuannya satu positif, satu negatif gitu ya. Nah, itu barangkali bisa menjadi satu itu. Kalau di kerangka teorinya negatif, kok ketemunya positif. Nah, barangkali mungkin di instrumennya bisa. Kemudian pada pengisian instrumennya juga bisa, karena melalui online ya. Jadi itu adalah nanti dibicarakan di diskusinya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi harus ditambahkan teori-teori tertentu di dalam pembahasan. Itu Mbak Betasa ya. Kemudian bawahnya ini terus itu ini di latar belakang itu Bu Ika berkali-kali saya sampai tanya Bu Ika yang seperti ini. Anda itu tulisannya itu nama ahli itu mau di depan atau mau di belakang, konsisten ya, saya minta konsisten ya. Kalau di belakang ya belakang semua, kalau di depan gitu ya. Jadi tidak bolak-balik. Kemudian titik 2 itu tidak langsung halaman tapi pakai spasi ya, itu di tata tulis di EPA sepertinya seperti itu. Terus kemudian permasalahan Mbak Vetasa itu di mana ya yang berkaitan di tempat riset, saya kok belum menemukan di halaman berapa Mbak Vetasa. Anda kan tertarik dengan judul ini berarti ada masalah gitu. Masalahnya di mana? Untuk masalahnya sendiri, Bu, saya memperoleh data pada tahun 2007 itu guru TK mengalami stres kerja sebesar 65%, Ibu. Terus stres kerja yang tinggi itu jika dibiarkan terus-menerus, dikhawatirkan berdampak pada banyak aspek dan dikhawatirkan mempengaruhi kualitas pendidikan di Kabupaten Bantu sendiri, Bu. 2007 itu kan terlampau lama. Ini sudah 2022. Berapa tahun itu? Jadi carikan data yang paling akurat karena permasalahan psikologis itu kan fluktuasi ya. Jadi kalau 2007 saya pikir sudah tidak bisa dipakai sebagai satu dasar untuk riset ya. Mungkin bisa 2005 tahun atau kalau masalah-masalah yang krusial itu ya mungkin 3 tahun itu ya. Kalau stres kerja 2007 itu mungkin sekarang itu malah tambah stres atau logikanya tambah stres atau mungkin stresnya sudah mulai kurang ketika ya mungkin ya beban guru itu mulai dikurangi, misalnya RPS sudah mulai dibuatkan oleh pemerintah atau mungkin insentifnya juga sudah mulai diberikan pemerintah, itu barangkali stres kerjanya juga mulai berkurang, barangkali seperti itu. Jadi saran saya carilah data yang yang tahunnya itu tidak terlampau tua gitu ya. Juga riset itu kalau bisa ya 5 tahun terakhir itu yang 2016 ya sebetulnya belum boleh masih kurang ya 2017 atau 18 istinya. Itu ya. Nah, kemudian masalah yang di tempat kerja sendiri, kenapa Mbak Vetasa ada ditulis enggak itu? Di tempat Anda riset. Itu kan tadi Anda menemukan kan permasalahan yang umum. Ya, tetapi permasalahan di tempat riset sendiri atau memang sama dengan yang ditemukan itu? Untuk permasalahan di tempat riset sendiri, khususnya di Kabupaten Bantul, saya menggunakan kajian literatur, Ibu, untuk merumuskannya. Guru TK itu mengalami stres kerja karena cenderung bekerja di luar jam kerja untuk memastikan anak-anak belajar dengan baik. Kemudian mengerjakan pekerjaan di luar jam kerja, memiliki gaji yang rendah, menghadapi berbagai pekerjaan dalam satu waktu, seperti dievaluasi oleh orang lain, dituntut oleh orang tua, dan mengerjakan tugas administrasi, dan sebagainya. Untuk itu saya berdasarkan kajian. Sudah Mbak, sudah paham saya. Anda itu asumsi atau asumsi Anda, asumsi saudara, atau Anda melakukan wawancara atau memberikan instrumen sekedar untuk mengetahui secara umum. Itu asumsimu atau Anda melakukan jajakan awal? Untuk perumusan ini sebenarnya saya pernah melakukan wawancara sederhana, Ibu, kepada beberapa TK terdekat di rumah saya secara acak. Kemudian saya perkuat hasil wawancara singkat saya ini menggunakan kajian-kajian literatur. Itu Anda tulis enggak? Anda melakukan wawancara, justru itu yang paling penting.
Untuk melakukan wawancaranya tidak saya tulis, Ibu. Nah, itu justru yang paling penting gitu. Anda melakukan wawancara dengan beberapa, justru menemukan bahwa ternyata memang guru-guru banyak mengalami stres kerja karena beban tadi. Itu Anda tuliskan, ditambahkan ya. Iya, Ibu. Baik. Ya, itu justru yang penting itu. Ya, yang penting itu justru Anda sudah melakukan penjajakan awal bahwa memang ditemukan bahwa guru-guru itu mengalami stres kerja karena beban kerja di luar jam kerja yang rutin gitu toh, betul kah? Iya, Ibu. Iya. Oke, itu dituliskan karena itu justru paling penting itu. Kemudian ditambahkan hasil-hasil riset tadi. Oke ya? Iya. Oke, Ibu. Baik. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan itu diantaranya adalah self efficacy dan kesejahteraan spiritual. Ya, begitu ya. Iya, Ibu. Itu ada di faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja. Betul. Betul, Ibu. Anda Jadi, tulis di mana? Di latar belakang. ya Ibu, jadi saya tuliskan bahwa stres kerja yang dialami oleh guru TK itu dapat diantisipasi salah satunya menggunakan faktor individual Ibu, yaitu efikasi diri dan kesejahteraan spiritual. Begitu Ibu. Iya, teorinya teori siapa? Dan menggunakan teori siapa? Untuk efikasi diri saya menggunakan teori Bukan. Yang menyebabkan bahwa faktor yang mempengaruhi stres kerja di antara adalah efikasi diri dan spiritual. Kesejahteraan spiritual. Itu ada di teori siapa? Ada di teori milik Bandura Ibu dan Aloysian dan Ellison. Bandura mengatakan begitu. Iya Ibu. Penyebab stres kerja adalah efikasi diri begitu. Untuk efikasi diri itu, jadi sebagai faktor individual itu ternyata memiliki dua kemungkinan Ibu, jika tidak dikelola dengan baik. Ketika efikasi diri tidak dikelola dengan baik, justru bisa mendorong terjadinya stres kerja, namun jika dikelola dengan baik, bisa menekan stres kerja, begitu Ibu. Nah, itu berarti kan efikasi diri mempengaruhi stres gitu anunya, di teorinya begitu. Iya, Ibu. Kalau yang kesejahteraan, untuk kesejahteraan spiritual sendiri, ketika seorang pekerja itu memiliki kemampuan kesejahteraan spiritual, maka akan memiliki sikap yang positif Ibu, tujuan dan arah hidup yang jelas, sehingga lebih mampu memaknai masalah yang dihadapi, lebih mampu bertanggung jawab dan rentan mengalami stres kerja Ibu. di situ anunya teorinya. Ya. Jadi bukan dari faktor-faktor, tapi justru dari ini mempengaruhi gitu ya. Iya Ibu. Itu juga boleh, tidak masalah. Tapi yang jelas ada teorinya. Nah, sekarang yang saya tanyakan, saudara menggunakan kesejahteraan spiritual ya, kan kesejahteraan atau SWB, subjective well-being itu kan ada kebahagiaan dan ada kepuasan. Benar nggak membaca teorinya seperti itu? Pernah membaca? Pernah Ibu. Ya, saudara menggunakan yang mana? Kepuasan atau kebahagiaan atau kepuasan? Untuk kesejahteraan spiritual sendiri, saya aspeknya menggunakan hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama, Ibu. Enggak, di situ itu merupakan kebahagiaan atau kepuasan. Kan strategi SWB itu kan ada yang kebahagiaan, yang satu ada kepuasan ya. Untuk yang saya tuliskan sendiri, saya menggunakan kepuasan, Ibu. Jadi saya menafsirkan kesejahteraan spiritual itu sebagai perasaan puas, Ibu, akan kehidupan yang dijalani akibat senantiasa melibatkan Tuhan dan mempertahankan hubungan dengan sesama dalam betul, sudah. Anda tuliskan enggak itu? Saya tuliskannya di bab 2, Ibu. Coba dicek. Kayaknya belum dituliskan deh itu. Coba dicek ya, nanti dicek. Kalau saudara menggunakan kepuasan, nah dicari dulu kepuasan itu isinya apa, kebahagiaan itu isinya apa, karena sangat beda ya. Kalau kebahagiaan itu lebih pada faktor psikologisnya. Nanti dicek saja di situ, Anda harus menyimpulkan di situ ya, Mbak Vetasa. Iya, Ibu. Oke, kemudian yang kecil-kecil tidak perlu saya itu, kita akan masuk kepada langsung di bab 2. 2 ya. Oh, identifikasi dulu, hati-hati. Identifikasi, Mbak.
Ini identifikasi ini saya beri masukan ya, sedikit ini tak balik, Mbak. Ya. Pekerjaan guru TK menjadi pemicu stres kerja. Seharusnya apa? Seharusnya apa? Harus di situ ada dasolennya, harus ada ya, diidentifikasi. Nanti dicek itu dasolennya, realitanya kayak gini, seharusnya kayak gini, realitanya kayak gini. Ya, mestinya stres itu menjadi stres ya, tidak menjadi distress gitu ya. Injil, Betul, Ibu. Mbak? Betul, Ibu. Ya, stres itu tidak semua stres itu kan jelek. Kalau orang yang dengan apa namanya sudah niat jadi guru ya mestinya stres guru itu memang sudah diketahui sejak awal. Sehingga stres itu tidak menjadikan distress tapi menjadi stres itu ya. Nah, nanti dijelaskan di situ. Paham ya, Mbak? Jadi ada dasolennya diterangkan. Kemudian saya membaca, Mbak, saya lupa di halaman berapa. Saudara itu menyimpulkan bahwa efikasi diri itu mempengaruhi stres. Nah, kalau saudara sudah menyimpulkan seperti itu, mengapa harus diteliti gitu ya? Sebaiknya tidak menyimpulkan, tapi saudara bisa menggambarkan saja, kemungkinan bisa gitu ya. Jadi jangan memastikan. Jangan memastikan. Kalau memastikan untuk apa kemudian Anda teliti. Tapi sudah saya beri masukan untuk dicek kembali. Oke, masuk bab 2, Mbak. Baik, Ibu. Ini isinya saya hanya banyak saja klarifikasi. Oke, Ibu. Bab 2 itu kajian pustaka sama kajian teori itu sama. Jadi bab 2 itu A itu masuk di variabel tergantung dulu, stres kerja. Ya. Nah, ketika kita bicara definisi itu jangan ngomong soal yang lain-lain, fokus definisi saja. Nah, di situ Anda simpulkan dulu closing statement-nya. Stres kerja bla 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 sehingga bisa mempengaruhi ya, atau dengan gejala-gejala seperti apa secara umum dan bagaimana itu dijelaskan secara closing statement-nya, baru menurut ABC kemudian dijelaskan satu-satu. Apa bedanya pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3. Seperti itu, Mbak ya. Jadi closing statement-nya bisa di atas atau bisa di bawah. Tapi akan enak itu kalau closing statement-nya di atas, Mbak. Jadi stres kerja itu kan para ahli itu kan menuliskan banyak banget ya. Nah, itu Anda simbolkan di atas, kemudian Anda tuliskan ahlinya siapa, kemudian sampingnya baru dijelaskan satu-satu. Apa bedanya pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3. Misalnya pendapatnya Asnatasya seperti apa intinya, pendapatnya Puspitasari intinya seperti apa gitu. Sudah diurek gitu ya. Jadi tidak perlu panjang lebar menjelaskan yang tidak fokus kepada definisi. Jadi definisi adalah langsung kepada definisi. Gitu. Kemudian ini bagan ini. Apakah bagan itu boleh dituliskan? Saya tidak tahu. Apakah harus dinarasikan? Gitu. Jadi ini kan itu ada tuntutan, kontrol, dukungan, stres kerja. Nah, ini apakah miliknya siapa ini? Cilik banget ya. Ini apakah boleh dituliskan di bagan di bab 2 secara aturan, atau ini nanti masuk waktu di kerangka berpikir. Semuanya begitu. Jadi ketika menjelaskan tentang stres kerja, ya tidak usah lari kemana-mana ya ke atas. Terus ini Mbak Anda, ini penjelasan di akhir ini Anda template ini isinya apa ini? If deal ya, kemudian ini apa saja isinya? Ini kan tidak dijelaskan, tinggal nggak tahu isinya apa. Nah, ini Anda harus jelaskan ini ya. Stres kerja ini seperti tadi saya terangkan tadi. Ini isinya apa, pendapat 1 dan yang lain, atau hasil riset 1 dan yang lain itu bedanya apa? Sehingga akan lebih berkualitas nantinya. Kemudian titik 2 ya Mbak, titik 2 itu pakai spasi nanti itu tidak penting tetapi perlu dibenarkan. Faktor sumber stres sudah, bawahnya ciri-ciri stresnya mana Mbak yang akan dipakai untuk anunya yang mana? Untuk mengukur. Untuk ciri-ciri stresnya sendiri saya tuliskan menjadi dampak stres kerja, Ibu, di mana stres kerja itu berdampak pada gejala fisiologis, psikologis, dan tingkah laku negatif, begitu Ibu. Ini ya, yang berkaitan dengan timbulnya penyakit dalam tubuh
ditandai tekanan darah, denyut jantung. Nah itu pertanyaannya kan cuma berapa? 3 kalau tidak salah ya. Untuk Betul stres nggak? kerja, iya Bu. Jadi satu indikator, satu aspek itu 3 pertanyaan Ibu. Iya, makanya ini kan cirinya saja ada seperti ini ya. Ada denyut jantung, tekanan darah, sakit kepala, punggung, lelah, kehilangan nafsu makan. Enggak kamu tanyakan semua kan, ini cuma 3 tok itu. Ini yang saya menjadi pertanyaan itu, saya melihat di blueprintmu, tak kaitkan dengan ini. Ini enggak connect gitu loh. Enggak connect. Ini termasuk salah satu kelemahan. Juga di psikologisnya ini. Mudah marah, kebosanan, menunda pekerjaan, ini kan banyak banget. Nah, kalau di mana mestinya di apa namanya? Bu Alif juga Bu Alif ini juga membuat konstruk analisis butir soal yang saya buat untuk diujikan ya dari disertasi saya itu dengan uji subjeknya aja 600 itu, sehingga bisa diketahui mana kalimat-kalimat atau instrumen yang tidak mendapatkan nilai tinggi. Nah, mestinya sampai seperti itu kalau melihat instrumen itu ya, sehingga tidak asal menggunakan itu. Kalau dia ujinya baru sedikit ya, tentu saja tidak bisa dikatakan sebagai alat itu adalah valid digunakan. Menurut Ibu ya. Nah ini Baik, coba Ibu. Anda lihat ini punyanya Devi. Ini Anda menggunakan siapa untuk apa nama ujiannya ini, Mbak? Untuk stres kerja, instrumennya saya menggunakan adaptasi milik peneliti sebelumnya, yaitu milik si Tepu, Ibu. Si Tepu, padahal ini punya Robin yang Anda gunakan. Si Tepu menggunakan Robin apa tidak? Iya, Ibu. Jadi si Tepu merumuskan instrumennya berlandaskan teori milik Robbins, Ibu. Bukan teori Robin atau instrumennya Robin? Teori dari Robin, Ibu. Nah itu, bukan instrumennya Robin toh? Bukan, Ibu. Nah, itu yang saya sayangkan ini, Mbak. Jadi instrumennya menjadi lemah ya. Makanya tadi bisa saja menjadi nulis lain jawab tadi bisa berefek gitu. Nah, ini psikologisnya juga seperti ini coba. Fisiologis ini kan banyak banget ya. Ya toh, Mbak? Iya, Ibu, benar. Nah, tetapi yang kamu tuliskan itu kan cuma ini saja. Berapa? 3 toh? Iya, Ibu. Nah, ini Total menjadi 9. sangat lemah gitu loh. Menurut saya sangat lemah banget itu. Gitu, Mbak. Nah, ini. Kemudian efikasi diri. Nah, ini sebelum masuk efikasi diri, ini dikasih jembatan, Mbak. Tiba-tiba efikasi diri gitu ya. Nah, ini mestinya di atasnya apa berkaitan dengan faktor yang tadi berkaitan dengan stres kerja, diantaranya adalah efikasi diri, faktor internal itu ya. Tiba-tiba mak jeblek efikasi diri itu kan mak betunduk gitu ya, ujuk-ujuk gitu ya. Nah ini tidak dibenarkan. Kemudian ketika menulis sub-sub, sub-sub itu yang besar hanya depannya saja. Jadi judul, subjudul, sub-subjudul itu ada aturannya. Judul besar semua, subjudul ya. Subjudul itu yang besar di kata-kata depannya. Sub-sub kata depannya yang belakang tidak. Sub-sub-sub kecil semua itu adalah tata caranya. Nah ini sama ya, yang efikasi tadi juga sudah saya sarankan yang depan tadi. Nah ini juga sama, Mbak. Nah ini gimana sih, saya nggak paham ya. Aku diterangkan Mbak iki, Mbak. Karena saudara itu nerangkannya di sini ini mengubah persepsi. Nah ini kalau saudara mengubah persepsi, ini saudara tidak menggunakan regresi loh. Karena persepsi ini menjadi faktor ada di dalam ini. Ini menggunakan SEM nanti. Anda kan tidak menggunakan SEM ya? Tidak, Ibu, menggunakan regresi. Kalau tidak menggunakan SEM, berarti persepsi itu bukan menjadi satu penengah. Lalu di belakang saya melihat juga ada mediator. Kalau saudara menggunakan mediator, berarti analisisnya menggunakan PLS. Jadi kita tidak boleh asal menggunakan mengurai, ya, mengubah ini berarti lewat persepsi baru. Padahal tidak ada, Anda tidak mengaitkan bahwa di dalam efikasi diri itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi diri, ada persepsi, itu kan faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi diri ya. Ada persepsi dan sebagainya. Kan itu tidak diungkit.
Kalau saudara menggunakan mediator atau menggunakan moderator, enggak boleh. Analisa saudara tidak menggunakan lewat tengah toh, atau menggunakan lewat tengah. Tidak, Ibu, tidak menggunakan lewat tengah. Oke, kalau tidak menggunakan lewat tengah, apa bedanya mediator dan moderator? Saya terangkan sedikit ya. Kalau moderator, faktor tengahnya, jadi misalnya saudara itu kesejahteraan spiritual, efikasi diri gitu ya? Apa efikasi diri kesejahteraan dulu? Efikasi diri dan kesejahteraan spiritual Efikasi terhadap diri, stres kerja. kesejahteraan spiritual, baru sini stres. Nah, kalau kita menggunakan moderator, ya, jadi SWB atau kesejahteraan spiritual ini faktor-faktornya itu di sini itu harus kuat. Artinya bahwa efikasi diri itu pengaruhnya kepada stres itu kalau tidak lewat di tengah itu lemah gitu loh, Mbak. Jadi harus lewat tengah dulu sehingga menjadi ini kuat. Itu kalau moderator. Ya. Kalau itu mediator, media. Jadi ini menjadi media. Tetapi kalau moderator, jadi hubungannya itu harus kuat dulu. Ini harus diperkuat dengan teori gitu ya. Tetapi kalau moderator, ya, moderator itu pengaruhnya itu belum jelas. Kekuatan pengaruh di tengah itu belum jelas. Nah, kalau saudara tidak menggunakan keduanya, sebaiknya jangan melewatkan, jangan memberikan teori yang lewat tengah. Nanti dicek ya, Mbak Vetasa. Tulisanmu sudah baik, sudah bagus ya. Tetapi dengan mengungkapkan itu, nanti ketika dibuat jurnal misalnya, nanti akan menjadi pertanyaan, apakah saudara menggunakan SEM atau menggunakan PLS? Karena kalau mengatakan mediator dan moderator, tentu yang satu menggunakan PLS, yang satunya menggunakan SEM. Padahal saudara tidak menggunakan itu dan hanya menggunakan regresi. Betul Mbak Vetasa? Betul, Ibu. Ya, Jadi saya menggunakan regresi. Ya, nanti dicek lagi ya kalimat-kalimat itu supaya secara akademik tidak menimbulkan kebingungan, gitu ya, supaya lebih bagus. Oke, Terima kasih. kemudian terus lanjut saja. Nah, ini nanti ini di aspek kesejahteraan ini loh Mbak, ini ada religious well-being, kemudian ada eksistensial ya, well-being. Ini isinya apa ini? Ini kan isinya coba dibuka di bab instrumenmu, blueprintmu. Kita lihat ya, blueprintmu ya. Lihat blueprint. Blueprint itu di bab 3 ya. Nah, blueprintmu ada berapa nih? Coba lihat. Ini loh, Mbak. Nah, ini mestinya, ini kan ada indikator ini ya. Sikap pantang menyerah. Ya, harusnya ini kalau saudara menggunakan ini harus dijelaskan dengan detail. Ini juga, bawahnya juga gitu ya. Dimunculkan di teori, juga di waktu membaca waktu menjelaskan tentang satunya apa namanya? Nah, ini stres kerja. Satunya apa? Well-being-nya mana? Di bagian terakhir, Ibu, blueprint-nya. Yang terakhir, oke. Malah Rano. Ini ya, sikap yakin kepada Tuhan, peduli, membuat hubungan. Ini harus diterangkan. Saudara dalam membuat instrumen ada ini enggak sih? Dalam membuat instrumen ada indikatornya, Ibu, tapi indikator tersebut memang belum saya jelaskan di kajian teori begitu, Bu. Belum saya singgung per butir indikatornya. Ya, berarti Anda paham ya? Paham, bahwa Ibu. ada kekurangan di sini ya, dijelaskan ya. Terus tadi saudara menggunakan apa tadi? Kebahagiaan atau kepuasan, itu juga harus dijelaskan. Sakit ya? Ya, betul ya. Nah, kemudian ini saudara menggunakan skalanya tuh setuju. Setuju itu kan sikap ya. Itu sikap atau apa yang sudah dilakukan itu adalah bukan sikap. Kalau sikap memang, tetapi kalau saya kok menyarankan jangan setuju ya, tapi sesuai. Jadi sesuai yang ia lakukan gitu ya, bukan setuju. Kalau setuju itu
sikap ya. Sikap itu masih belum terrealisasi ya, masih persepsi kalau sikap. Tetapi kalau itu sudah menjadi satu kenyataan yang ia lakukan, itu setuju dan sesuai dan tidak sesuai. Gitu nggih Mbak nggih. Tapi nanti coba sharing sama Mbak Bu Ega. Nah, kalau Nggih, menurut Ibu. saya itu sesuai ya, bukan sikap. Kalau sikap itu masih persepsi. Oke, terus sampai bawah. Nah, ini uji reliabilitasnya ini yang berdasarkan itu ya, yang sudah dipakai itu atau bagaimana ini? Untuk uji validitasnya sendiri itu karena sudah menggunakan metode yang lain, jadi menggunakan expert judgment oleh ahli, Bu. Jadi untuk melihat kesesuaian instrumen dengan kondisi subjek dan karakteristik subjek. Untuk uji reliabilitas sendiri, saya menggunakan Cron-Batch Alpha, Ibu. Nah, itu saya uji juga. Jadi saya berikan kepada 30 sampel pertama, lalu saya gunakan uji reliabilitas Cron-Batch Alpha, Ibu. Terus hasilnya ini. Iya, Ibu, hasilnya untuk instrumen kesejahteraan spiritual memang belum di atas 0,7, Ibu. Ini ada uji reliabilitasnya sudah ada Pak. Di Sudah, Ibu. halaman itu di atas 7, Cron-Batch alpanya itu 7,62. Tapi untuk X2-nya 0,643 ini masih rendah ini. Oke. Terus saudara juga pakai uji T, Mbak. Kenapa tidak melihat betanya saja? Dalam betanya kan sudah kelihatan sebetulnya. Ini ya, Bu, di analisis regresi sudah mencakup uji T begitu ya, Bu? Nggih, nggih. Kalau menurut Ibu nggih, dengan melihat F hitung di beta itu kan menunjukkan sumbangannya ya, Mbak, pengaruhnya, besar pengaruhnya nggih. Jadi tidak perlu uji T menurut Ibu, tetapi nanti coba Bu Ega barangkali bisa menjelaskan. Jadi menurut Ibu kalau sudah ada melihat betanya, F hitungnya itu bisa melihat seberapa besar sumbangan dari masing-masing variabel. Begitu. Kemudian keterangan ini nanti satu spasi nggih Mbak, menyeratnya nggih. Nggih, Ibu. Ya gitu aja dari saya Mbak Ega dan Mbak Intan, monggo dilanjutkan. Saya kira saya sudah banyak, nanti malah tidak membagi dengan penguji yang satunya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Alif atas masukannya yang luar biasa bagi saya. Terima kasih Bu Alif, masukannya banyak sekali yang sangat juga bikin saya belajar ya. Kemarin beberapa hal mungkin kami luput ya memperhatikan sampai sedetil itu. Jadi tadi masukan-masukan Bu Alif nanti akan kita gunakan ya Mbak Vetasya untuk memperbaiki. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan Mbak Vetasya dari yang tadi disampaikan Bu Alif, ada yang Mbak Vetasya belum paham? Alhamdulillah dari penjelasan Bu Alif saya bisa terima Ibu, sangat jelas. Oke. Yang jelas Mbak Vetasya nggak usah menggunakan tengah sebagai mediator maupun moderator, karena itu nanti akan menjebak saudara sendiri. Oh, nggih Ibu, nggih. Jadi analisisnya disesuaikan dengan yang memang sudah dilakukan ya. Oke. Ngaten Mbak Ega, matur nuwun nggih niki anu lho. Ketok wis akeh ketok ini. Jadi Bu, enggak apa-apa. Minta maaf loh Mbak Ega, minta maaf betul nggih, bukan apa-apa tapi ya. Apa-apa. Ya sedikit ganjel supaya berbagi nggih Mbak Ega. Nggih, Bu, enggak apa-apa. Pasti namanya mahasiswa masih perlu masukan Bu bagaimanapun ya. Ini juga pembelajaran buat saya. Matur nuwun sekali lagi Bu Alif untuk masukan-masukannya. Mungkin berikutnya monggo Bu Intan Puspitasari, waktu dan tempat juga kami persilahkan untuk memberikan masukan. Baik, matur nuwun Bu Ega, nyuwun sewu Bu Alif. Mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal pada Mbak Vetasya. Sebelumnya selamat Mbak Vetasya. Ini yang pertama ya di angkatan ini, luar biasa sekali. Ya benar ya Mbak Vetasya yang pertama ujian pendadaran ya? Insya Allah benar Ibu.
Ya, ini luar biasa sekali. Kemarin saya juga mengikuti seminar proposalnya Mbak Vetasya, juga terkesima ya. Saya bahkan berpikir mungkin kalau saya beberapa tahun yang lalu kemudian juga ada di posisi Mbak Vetasya, mungkin saya tidak akan sebaik ini ketika menyusun skripsi. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi tulisan Mbak Vetasya, saya sangat menikmati membacanya. Saya baca tadi pagi ya, jam 1-an, jam 2 gitu. Saya benar-benar menikmati membaca tulisan Mbak Vetasya dari awal sampai akhir. Kemudian dari tata tulis bagus, pengungkapan idenya juga sangat jelas begitu, sampai ke metode penelitiannya itu juga sudah sesuai dengan yang semestinya begitu. Nah, untuk masukan-masukan tentu ada. Saya tuliskan di naskah ya, Mbak Vetasya, tapi itu bukan sesuatu yang besar yang mengubah substansi, sama sekali tidak. Tapi mungkin hal-hal teknis begitu ya, yang mungkin bisa membantu untuk lebih menyempurnakan tulisannya Mbak Vetasya. Begitu. Nah, Mbak Vetasya, untuk sesi saya mungkin lebih ke share pengalaman saja ya. Saya ingin tanya tentang proses penelitiannya Mbak Vetasya, karena tadi Bu Alif sudah sangat cermat memberikan masukan yang begitu rigid ya, teliti untuk perbaikan naskah Mbak Vetasya. Mbak Vetasya, yang pertama mungkin saya ingin konfirmasi dulu. Saya mendapatkan di bagian stres itu kan Mbak Vetasya menuliskan beberapa jenis stres ya. Nah, itu kan dijelaskan ada distress, ada hyperstress begitu. Nah, ketika saya baca definisinya itu kok sepertinya hampir mirip-mirip gitu. Nah, saya ingin tahu saja apa yang kemudian Mbak Vetasya membuat yakin bahwa yang dimasukkan di sini adalah distress, karena sepertinya definisi antara keduanya itu kayak mirip-mirip gitu. Jadi mungkin ada argumen lain yang bisa membantu Mbak Vetasya meyakinkan bahwa yang sedang diteliti ini adalah distress dan bukan hyperstress. Baik Ibu, mengapa saya menyimpulkan bahwa stres kerja yang dialami guru TK adalah jenis distress, karena dampak dari stres kerja sendiri itu tidak hanya bagi guru TK itu sendiri, namun juga peserta didik dan proses pembelajaran maupun organisasi, Bu, di mana guru TK akan mengalami kelelahan fisik seperti pusing, konsentrasi menurun. Selain itu juga ada penurunan absensi, terjadinya turnover, tidak bisa bekerja sama dengan rekan sejawat, lalu penurunan produktivitas dan performa kerja, yang itu diasumsikan bahwa termasuk ke dalam stres yang negatif begitu Bu, menimbulkan gejala yang merugikan. Sehingga saya menyimpulkan bahwa stres kerja yang dialami guru TK sebagai jenis distress, begitu Ibu. Dan itu tidak dialami yang di bagian hyperstress yang disebutkan Mbak Vetasya tadi. Untuk hyperstress sendiri, saya menuliskan definisinya dampaknya negatif atau positif, Ibu. Sedangkan yang saya rumuskan itu kecenderungannya dampak negatif saja. Begitu, Ibu. Nah, baik, berarti yang membedakan adalah kok hyperstress itu mungkin dampaknya bisa positif juga gitu ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Nah, mungkin tadi yang yang saya amati itu ya, sepertinya definisinya hampir sama. Kenapa kemudian ditekankan pada distress? Ternyata perbedaannya pada ada dampak positifnya pada bagian hyperstress. Oke, Mbak Vetasya, saya pengen tahu ya tentang ini, tentang cara pengambilan datanya. Kan pakai random sampling ya. Nah, saya ingin tahu gimana sih kemarin cara penyebaran kuesionernya Mbak Vetasya sehingga benar-benar semua populasi orang ya dalam populasi itu mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi atau menjadi respondennya Mbak Vetasya. Baik, untuk penyebaran kuesionernya sendiri, saya menggunakan media online begitu Ibu. Saya berkonsultasi
dan berkomunikasi dengan grup IGTK Kabupaten Bantul, Ibu. Jadi Ketua IGTK Pusat Kabupaten Bantul. Kemudian dari guru tersebut saya mendapatkan kontak per Kapanewon atau per kecamatannya, Ibu. Jadi saya teruskan ke setiap Kapanewon dan kecamatan sehingga setiap guru TK yang tergabung di grup IGTK Kapanewon atau kecamatan itu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menjadi sampel penelitian saya. Begitu, Ibu. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa populasi itu juga tergabung dalam grup-grup yang disasar Mbak Vetasya gitu ya, sehingga mereka benar-benar punya kesempatan yang sama. Jadi ada mungkin ada yang ngisi, ada yang enggak gitu ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Mbak Vetasya terkait dengan hipotesis yang Mbak Vetasya tuliskan, yang terkait dengan hipotesis pertama yang tidak terbukti tadi, mungkin saya ingin menyambung ya pertanyaannya Bu Alif. Tadi kan Bu Alif mengatakan mungkin kalau misalnya itu tidak berhubungan negatif, kalau misalnya dibuat kalimat positif kemudian bisa menjadi berhubungan positif gitu ya. Nah, apakah yang dimaksudkan Mbak Vetasya itu ini memang kemudian berarti mempunyai hubungan positif atau memang tidak ada hubungannya? Baik, Ibu. Di analisisnya, di angkanya dilihat, Mbak, di angka ujinya. Coba dilihat di ujinya. Ibu. Dilihat angka signifikansinya aja, Mbak. Sebenarnya signifikan atau enggak gitu. Kan kemarin pakai tutel ya, waktu SPSS diklik kan bagian tutel itu. Atau jangan-jangan bisa saja loh Mbak Ega, DE salah dalam menilainya. Yang favorable dan unfavorable kebalik bisa saja, mungkin perlu dicek. Kalau secara teori kan tidak gitu ya. Jadi kalau itu kayaknya kita udah cek ya Mbak ya, favorable unfavorable-nya udah kita reverse ya skornya ya. Sudah, Ibu. Insya Allah sepertinya sudah, Bu. Jadi mungkin kalau dugaan saya bukannya kemudian ada hubungan tapi positif ya, ya memang tidak ada hubungan begitu kan Mbak ya? Gimana hasilnya? Iya, Ibu. Jadi di hipotesis 1 saya menuliskannya terdapat hubungan negatif efikasi diri terhadap stres kerja. Jadi harapannya jika hubungan negatif itu dimaksudkan harapannya jika efikasi diri rendah maka stres kerja tinggi, dan jika efikasi diri tinggi maka stres kerja rendah, begitu Ibu. Nah, pada hipotesis 1 itu angka perhitungan menunjukkan angka negatif, Ibu. Jadi ada hubungan korelasinya. Namun jika dilihat pada angka kesimpulannya itu tidak bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan UJT, Ibu. Jadi saya menyebutkan bahwa hipotesis 1 itu ditolak berkaitan dengan pengaruhnya. Begitu, Bu. Iya, semacam tidak cukup signifikan gitu loh, mungkin Bu Intan. Nah, itu harus dibahas, Mbak Ega. Iya. Harus dibahas, didiskusikan itu. Oke, berarti bukan kemudian berarti lantas keduanya punya hubungan positif. Jadi ketika efikasi diri naik, stresnya mah justru naik, begitu bukan ya Mbak Vetasya ya? Bukan, Ibu. Jadi, oke, baik. Berarti itu nanti mungkin perlu lebih dikelirkan lagi di di naskahnya Mbak Vetasya supaya pembaca lebih jelas begitu ya. Nah, kemudian Mbak Vetasya, saya ini tadi ya pengen dengar sharing Mbak Vetasya tentang penelitian. Menurut Mbak Vetasya ada nggak sih langkah-langkah atau mungkin hal yang terlewatkan oleh Mbak Vetasya? Kemudian apa yang kemudian usaha Mbak Vetasya untuk memperbaiki langkah-langkah yang terlewatkan itu? Ada nggak pengalaman seperti itu? Untuk langkah-langkah yang terlewatkan mungkin pada pemerolehan sampel sendiri, Bu. Jadi untuk sampel sendiri saya tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan karena keterbatasan dan juga partisipan yang belum ingin untuk berpartisipasi dalam penelitian saya. Untuk pada uji sendiri, baik itu uji coba, uji asumsi klasik maupun uji hipotesis, tidak ada langkah terlewat, Ibu. Namun memang pada uji reliabilitas sendiri seharusnya memang untuk instrumen kesejahteraan spiritual saya harus menghasilkan nilai uji reliabilitas di atas 0,7 sehingga bisa dikatakan valid, begitu. Hal itu saya sadari setelah
Setelah selesai. ya Ibu, instrumennya disebarluaskan. Jadi saya mengakui bahwa pada uji reliabilitas sendiri saya masih belum sempurna. Selain itu untuk uji heteroskedastisitas sendiri untuk tahap-tahap ujinya memang sudah benar, namun pada instrumen kesejahteraan spiritual juga terdapat gejala heteroskedastisitas dan saya atasi dengan metode weighted least square sehingga baik kesejahteraan spiritual, efikasi diri maupun stres kerja itu bisa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, begitu Ibu. Namun secara keseluruhan untuk analisis dan penyusunan skripsi sendiri tidak ada kendala yang berarti, Bu. Oke, nah berkaitan dengan instrumen kesejahteraan spiritual tadi Mbak, yang nilai korban alfanya 0,68, kan pasti Mbak Vetasya waktu itu kemudian mungkin udah punya prediksi ya, aduh kok segini skornya gitu. Mbak Vetasya kemudian punya antisipasi nggak nanti kalau misalnya data yang didapatkan itu tidak sesuai dengan yang diprediksi, terus bagaimana? Nah waktu itu yang dilakukan Mbak Vetasya apa? Untuk itu sendiri saya juga sudah mencoba berkonsultasi Bu, namun karena pada penelitian ini saya sudah menetapkan bahwa batasnya itu 0,6 yang diartikan dan disimpulkan bahwa batas yang masih bisa diterima, maka saya tidak melakukan langkah antisipasi Bu. Setelah lebih lanjut ternyata memang sesuai prediksi, karena tidak sesuai maka pada kendala penelitian saya sampaikan bagi peneliti selanjutnya untuk tidak mengulangi kesalahan yang saya lakukan pada penelitian ini, Bu. Ya, dia di saran sudah Baik, begitu Mbak Intan, jadi sarannya itu harus menggunakan tadi saya baca di itu begitu. Baik. Jadi kalau sarannya Mbak Vetasya, kalau ada peneliti yang menemui hal seperti ini, sebaiknya bagaimana? Apakah kemudian instrumennya diganti atau kemudian bagaimana usahanya? Mungkin instrumennya bisa disesuaikan kembali, Bu. Jadi untuk butir pertanyaannya bisa disesuaikan hingga mencapai nilai yang bisa diterima sebelum disebarluaskan. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih. Kemudian ini mungkin yang terakhir ya, karena saya sudah melihat tulisannya Mbak Vetasya ini bagus sekali. Jadi ini yang pertanyaan terakhir saya, rekomendasi di paragraf terakhir di bagian pembahasan Mbak Vetasya, saya ingin tanya ini dasarnya dari mana ya? Karena kan untuk penelitiannya Mbak Vetasya sendiri tidak berkaitan dengan hal-hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efikasi maupun kesejahteraan spiritual ya. Nah, itu Mbak Vetasya menuliskan dengan dasar apa rekomendasinya itu? Halaman sebentar. Halaman 57. 57 bagian paragraf paling akhir ya. Nah, tindak lanjut untuk meningkatkan kemampuan efikasi diri dan seterusnya. Baik Ibu, jadi berdasarkan penelitian saya ini, angka yang diperoleh ataupun kesimpulan yang diperoleh itu harapannya bisa menjadi landasan bagi pembaca, Ibu, baik itu bagi guru ataupun pihak terkait untuk meningkatkan kemampuan efikasi diri maupun kesejahteraan spiritual walaupun nilainya kurang signifikan. Sehingga dari angka tersebut, guru TK bisa mengetahui bahwa ternyata ada kemampuan yang bisa untuk menekan stres kerja Ibu. Begitu. Oke. Bisa nggak ya kalau kira-kira dikaitkan rekomendasinya itu dengan poin-poin atau item yang ada di instrumennya Mbak Vetasya? Itu kan kalau misalnya kesejahteraan spiritual kan ada kaitannya dengan mendekatkan diri dengan Tuhan ya. Artinya kan itu yang memang diukur Mbak Vetasya begitu. Nah, kemudian di sini memang sudah disebutkan kaitannya dengan misalnya ini hubungan manusia dengan Tuhan sudah disebutkan di sana. Nah, kalau misalnya tentang self efficacy, nah itu kalau misalnya juga misalnya diambil dari beberapa item yang ada di indikator, kira-kira bisa nggak kalau seperti itu? Artinya kan memang ini data yang Mbak Vetasya ambil gitu, dan itu memang mendapatkan jawaban dari subjeknya. Memungkinkan Ibu jika untuk langkah tindak lanjutnya dikaitkan dengan indikator instrumen penelitian saya, Ibu. Mungkin itu masukannya ya. Kalau selebihnya nanti hal-hal seperti teknis, typo dan sebagainya, Mbak Vetasya bisa cek sendiri ya di naskah akan saya kirimkan ke Bu Eka.
Mungkin itu Bu Ega dari saya. Selamat Mbak Vetasya dan Bu Ega atas kerja kerasnya. Semoga nanti setelah ini akan ada banyak lagi teman-teman mahasiswa yang tulisannya juga sebagus Mbak Vetasya atau mungkin lebih bagus lagi ya, supaya Amin. skripsi-skripsi dari prodi kita juga semakin berkualitas. Dan Monggo, satu Bu Ega. masukan saya untuk Mbak Ega yang di tim kalau bisa malah justru mungkin diarahkan kalau kualitatif itu agak dikurangi ya menurut Ibu Mbak Ega, karena apa kualitatif mahasiswa itu mau kayak dolanan kan loh menurut saya itu, jadi kurang Iya. kurang mendalam ya, kadang rong minggu wis rampung itu kan kayak cuma ya cuman di perifer saja gitu loh, sehingga kalau saya khawatir kalau itu menjadi satu landasan dia Kebiasaan. kualitatif itu lebih gampang gitu ya, sehingga padahal kualitatif itu justru lebih susah ya karena liar, sehingga mungkin diarahkan seperti tulisan Vetasya ini, jadi rangkanya sudah baik, teorinya kuat. Kalau Vetasya saya anggap teorinya mateng dia ya, kuat, bagus. Nah mungkin mahasiswa digeret ke sana kalau memungkinkan. Iya. Iya Bu, betul. Saya juga kemarin sejak awal memang berharap tulisan Mbak Vetasya ini bisa salah satu yang memotong rantai, memotong rantai baik kuantitatif sendiri, karena kuantitatif juga saya lihat masih banyak yang belum apa ya, mungkin langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya tadi kurang rigid, maupun yang kuantitatif yang seperti Bu Alif sampaikan gitu. Jadi ini kami harapkan betul breakthrough ya Mbak Vetasya ya, sudah mengawali perjalanan teman-teman, kemudian nanti bisa kita jadikan rujukan kalau nanti suatu saat dosen-dosen ada yang membimbing kuantitatif, itu paling tidak ini loh, paling seperti ini gitu ya, lengkapnya, susunannya, strukturnya itu harusnya seperti ini gitu ya. Jadi tidak lain masukan dari Bu Alif tadi dan Bu Intan demi menyempurnakan tulisan Mbak Vetasya sendiri ya. Tapi saya juga sangat bersyukur, sangat berterima kasih Mbak Vetasya sudah menjadi mahasiswa bimbingan yang sangat kooperatif ya, sangat memudahkan sangat memudahkan pekerjaan saya sebagai dosen pembimbing. Jadi selamat untuk itu ya, sudah menjaga attitude dan sikap yang baik selama kita proses bimbingan. Bagaimana untuk keputusannya Bu Intan dan Bu Alif, apakah diluluskan Mbak Wes Vetasya? tak kirim bijinya nang nggonamu. Oh, insya Allah, amin ya Bu. Bu Intan gimana Bu Intan? Ya lulus Lulus. nilainya A ya. Alhamdulillah. Baik, aduh lega sekali ya Mbak ya. Vetasya, kerja Cuman kerasnya tadi sudah minta itu baik. Mbak Ega, saran-saran saya tadi agar yang di tengah itu tidak perlu diutak-utik karena analisisnya hanya regresi. Regresi, ya. Dan mohon dipublikasikan ya Mbak Vetasya, sayang sekali kalau nggak sampai Bu. Ya, dipublikasi. Jadi setelah ini kejarannya adalah revisi dan juga melakukan publikasi ya. Kalau bisa nanti kita cari jurnal yang bereputasi baik. Kalau Vetasya Baik. mau Mbak Ega, kalau dipublikasi barangkali lah akan diperdalam, itu boleh nanti dilihat dari indikator aspeknya Mbak Ega, pengaruhnya di mana, di kan tiga-tiga ya, dia melihat tiga-tiganya itu kalau mungkin bisa yang paling tinggi yang mana dari setiap aspek itu akan bagus lagi. Bu, pendalaman detail banget nanti Bu, itu yang untung Mbak Ega juga sama Vetasya itu. Iya. Di running ya Bu, saya kemarin juga itu Mbak Vetasya. Dalam? Di running lagi untuk melihat hubungan pengaruhnya dari per indikatornya kepada stresnya. Iya. Bu, siap. Insya Allah nanti akan kita perdalam juga analisisnya. Itu akan bagus banget nanti Mbak Ega. Bisa masuk Q1 saya kira Mbak Ega itu kalau Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya kira bukan Q1, Scopus. Jangan masuk, kalau bisa jangan disinta Mbak. Karena bagus. Sehingga nanti itu asal dipradali tadi ya per aspek itu dikaitkan semuanya. Ini akan detail. Nah, kalau detail itu bisa ke Scopus. Bu Alif. CE butuh auto pripun Bu Alif? Masa semua mahasiswa aku tak lempar JCC. Balik-liannya sih. Ya kalau Vetasya mau di sana itu mungkin saja dipredeli lagi, bisa enggak itu dipredeli. Saya mendukung Mbak Vetasya masuk ke Q1 kok Bu Alif. Ya makanya itu bisa masuk Scopus itu. Tapi asal tadi di penjelasan di setiap
closing Pertajam. statement-nya harus bagus. Tadi saya lihat itu kan jurnalnya sudah lumayan banyak ya. Buku referensi, buku asingnya sudah banyak, jurnal asingnya banyak. Nah, itu lebih ditambahi lagi sedikit. Wah, wes bisa masuk Q1 itu Mbak Ega menurut saya. Amin, insya Allah ya Bu. Sepertinya bisa ini Vetasya di-push. Ya, nih. makanya paling tidak ya, Tahan paling banting. tidak bisa Q2 lah ini paling tidak itu ya. Oke, Kalau oke. enggak Q1 ya Q2 gitu. Kalau saya melihat Oke, insya Vetasya Allah. itu kayaknya mampu deh masuk ke sana. Oke Bu, insya Allah mohon doanya nanti dan dukungan selama proses revisi. Oke. Bocah ketok seneng sinau kok. Kowe aja mau tamat S1 ya, Cahayu ya. Terus ke meneh sekolahe. Iya Ibu, insya Allah Bu. Mohon doanya ya Bu. Ya, Iya, nanti kita bantu surat rekomendasi. jangan Ya, puas, Mbak. Vetasya Jangan ya. puas. Hari ini jangan puas. Harus selalu tidak puas untuk mencari sesuatu yang lebih bagus. Oke. Bapak Ibu, mohon maaf ini 2 menit lagi Zoom-nya akan tertutup otomatis. Nggih, Karena sampun tadi Mbak hanya Ega. disetting Nilai sampun 1,5 nggih. jam. Kula sampun Matur maturaken. nuwun sangat Bu Intan dan Bu Alif Muarifah atas masukan-masukan yang sangat-sangat berharga pada pagi hari ini, dan selamat saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Vetasya ya yang utama atas kerja kerasnya selama ini. Mungkin saya undur diri ya, pamit dari Zoom ini. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ega sebagai dosen pembimbing sekaligus penguji saya. Terima kasih kepada Ibu Intan dan Ibu Ali selaku dosen dan Kaprodi atas kesempatannya sudah belajar di PG PAUD. Mohon doanya untuk kedepannya Ibu, dan sukses selalu semoga untuk PG PAUD Ibu. Amin. Terima kasih Mbak Vetasya. Iya Ibu.